ini konten yang kamu bikin sekarang itu apakah hasil dari gagal coba lagi, ataukah memang dari awal kamu udah punya plan nih untuk aku bikin konten dan di gang kayaknya seru deh gitu. Aku malah karena kalau aku sebagai orang yang lahir dan besar di gang itu sama sekali nggak ada pikiran bahwa gang itu tuh menarik atau gang itu tuh menjadi satu poin yang Unik lah ya. Ya unik gitu, unik apa namanya Selling hal point. yang unik ya, unik selling pointnya gitu. Aku sebenarnya nggak ada pikiran ke sana. Ya itu karena bagi aku biasa aja nggak sih kalau orang yang biasa tinggal di gang, ya gang itu biasa aja, bukan hal yang jadi hitungan atau patokan. Aku nggak boleh gini, nggak boleh gitu, segala macem. Tapi ternyata kalau dilihat bigger picture-nya dari orang luar, ya nggak biasa hal tersebut kayak gitu. Kontras jadi, aja sih akhirnya ya, tujuan jadinya. aku yang suka posting outfit aku aja sih sebenarnya. Jadi nggak ada tujuan, oh aku mau ngeliatin nih kalau aku tuh tinggal di gang, enggak. Oke. Sama sekali. Nah, berarti momen pertama kali orang akhirnya notice, nih Nede kontennya kayak gini, itu yang mana, masih ingat nggak? Ya, yang akhirnya itu jadi yang rame? pertama kali Outfit check. Jadi sebenarnya ini momentum yang secara tiba-tiba terjadi gitu. Jadi bukan yang aku mencoba bikin konten yang banyak dan akhirnya ada satu yang viral, bukan. Tapi memang itu adalah salah satu ya daily konten aku aja sih sebagai mungkin orang biasa yang bukan konten kreator yang memang suka outfit check dan aku satu-satuin kayak gitu. Jadi nggak ada yang terkonsep, oh aku 1 bulan ini aku pengen jadi konten kreator, aku bikin konten ABCD, nggak ada. Oh gitu, jadi emang tadinya mah ya ingin berkonten, ya ini karena gue suka gini, Ya udah betul. gitu. Jadi meskipun hari ini aku nggak jadi konten kreator teteh gang yang fashionable, itu akan tetap terjadi karena aku memang suka fashion. Wih, Oh, berarti ini adalah buah dari consistency. Buah dari kesenangan. Itu loh maksudku. jauh, yang satu konsistensi, satu seneng, jauh. Consistention tadi lo, beda artinya mas, beda. Saya kira bahasa Inggris. Gak ada. Tapi selain tadi ada konten-konten lain nggak sih? Ada dong. Ada juga. Ada. Apa? Kalau sekarang tuh aku lagi banyak lebih ke fokus ke lifestyle di gang, kayak ngenyorotin jajanan di gang, terus kayak culture di gang. Gue pernah lihat tuh yang mandi. Ya mandi. Yang mandi Sebenarnya ke- itu bukan kamar mandi aku ya, Iya, tapi iya. aku tuh sebagai informasi kalau di Gang Sempit itu masih ada kamar mandi bersama gitu. Itu salah satu yang aku sorot gitu ya. Iya, iya. Terus juga kayak konten sama ibu-ibunya lagi ngobrol, lagi bercengkrama, terus sama anak-anak kecilnya. Itu aku lebih banyak sekarang konten di situ, lagi explore-nya kayak gitu. Iya. Nah ini buat teman ngopi yang pingin lihat juga seperti apa kondisi gang tempat tinggalnya Nede yang sering dijadiin konten juga ya. Ya, ini kita lihat Gang Sang Mundong dari Reply 88. Top 3 kebiasaan tinggal di dalam gang. Punten teh. Punten Bu. Serang Iwan Cau. Iwan Chow. Ya. Oh, itu mah di RT 7. Dari sini lurus. Terus habis itu ke kanan. Nanti di situ ada tiang listrik. Langsung belok kiri. Habis belok kiri agak lurus ada tukang sebelah tuh. Nah, dari tukang sebelah itu serong kanan dikit aja. Belok kanan langsung lurus. Nanti di sebelah kiri lagi ada masjid. Nah, di masjid itu ada tukang surabi. Nah, dari tukang surabi itu kanan lagi lurus itu aja situ. Ke kiri ke kanan lagi dari itu rumah. Oh, ya teh makasih ya. Ya. Udah. Iya. Oke, nice. Itu konten-konten yang akhirnya sekarang juga lagi dibikin juga ya? Iya, betul. Lagi aku banyak explore soal si gang aku ini. Jadi nggak cuma aku ngomongin outfit, tapi ya aku juga menyatu gitu dalam kehidupan di Gang Sempit aku tuh bukan cuma sekedar aku nebeng di gang doang buat konten, enggak, karena aku beneran anak Gang Sempit gitu. Iya karena lu juga bener tinggal di situ ya. Ya. Berarti menghadirkan realitas Betul. yang mungkin selama ini belum pernah terlihat di sosial media. Karena yang sosial media Ya. terlihat pasti kalau OOTD ya fashion di studio,
di mall, di latar-latar yang minimalis gitu-gitu kan, di kulit proyek gitu. Sama kalau di Bandung kan orang taunya Bandung itu estetik. Iya, indah. beragam. Padahal kalau dilihat dari dekat Bandung tuh 1000 gang, kota 1000 Iya, betul. gang sempit. Betul, ya kan, betul. Kak? Betul. Betul. Nggak usah betul-betul, Mas. Mas emang tahu. Saya mengiyakan, Mas. Saya kan mengiyakan langsung. Kamu pernah nggak ke Gang AC Berlian? Tahu, deket ini kan. Apa? Deket Dayakolot. Wah, jauh dari kolot. So tahu dia muncrat sampai muncrat gua. Sampai muncrat saking semangat. Deu. Jauh. Di Pati Ukur. Jauh. Oh. AC Berlian. Jalan Riau. Mas udah nggak usah ini sampai kelar kita cuman nanya ini. Ini sehari kamu kalau bikin konten OOTD itu apakah kompilasi dalam satu minggu kamu outfit kamu itu atau dalam satu hari misal hari Rabu nih harinya konten kamu padu-padankan setiap outfit itu? Enggak sih, aku kayak kalau keluar rumah aja berarti aku dress up gitu. Jadi kalau aku dress up keluar rumah, terus aku ada outfit checknya, aku akan satu-satuin itu. Jadi enggak satu hari aku ganti-ganti baju. Oh enggak. Capek nyucinya ya? Ya aku capek harus ganti baju di mana gitu. Iya. Berarti Nggak, punya masalahnya- baju banyak banget dong. Lumayan. Dikomplain nggak sama orang tua? Enggak dong, orang tua aku, suami aku semua supportive. Nah, itu dia tuh. Berapa banyak kalau misalnya dikira-kira deh? Kan kayaknya kalau detail Jadi sebenarnya aku punya wardrobe sendiri kan di rumah, Oke. punya wardrobe sendiri. Kalau baju itu ada sekitar 4 lemari. Terus juga ada yang di hanger gitu. Itu ada 2 hanger, jaket aku semua sama coat. Terus juga ada tempat pickup aku, aksesoris, itu ada. kamu kalau nyuci habis berapa kilo itu Ini bersih? menarik. Nah, coba. Memang aku sering banget tuh kalau nyuci baju tuh kan tiap hari ya. Dan itu lumayan minimal 3 kilo sehari tuh. Wah, Oh, sehari itu? Iya. sehari 3 kilo? Karena aku udah punya anak, jadi barengan sama anak Oh, juga. bareng. Oh iya, masuk akal kalau Tapi itu. ya, tapi aku juga kalau keluar rumah tuh kan bajunya tuh kalau banyak kan layering gitu. Jadi sekali pakai nyuci tuh lumayan banyak. Iya. Kan ada outernya, ada Iya, betul. gitu-gitunya kan. Iya. Banyak banget tuh. Nah, sebagai fashion entusias, Fashionista. betul. fashion entusias, Oke. Fashionista. fashion entusias, mana yang lebih kamu pilih? Kenyamanan dibanding guna atau guna dibanding kenyamanan? Keren pertanyaannya, keren. Karena aku pertanyaannya. fashion juga, sorry, itu fashion is me, fashion is me. Namanya Yusri. Kenyamanan sama guna. Iya. Kenyamanan sama guna, lebih milih Milih yang mana? mana? Kamu ini Nyaman lah. Nyaman. Iya. Berarti di Bandung, kalau Bandung sih masih cocok pakai jaket yang tebel ya. Betul. Masih iya. Betul. Cobain deh kalau sekarang musim hujan. Iya. Abis musim hujan kamu keluar motoran nggak pakai jaket apa nggak dingin. Masuk angin. Jelas fix masuk angin. Bener ya? Bener? Demi Allah. Dia main itu lagi deh. Aku mau salamin tapi padahal. Ya berarti kamu ini kan kenyamanan. Betul. Daripada guna. Betul. Yang Oh gitu. penting nyaman ya. Sebenarnya bisa nyatu sih. Ya karena di Bandung. Iya. Coba di Lamongan apa Surabaya atau Pantura atau Rembang gitu. Nggak kayaknya kalau kayaknya kalau kayak di Jakarta gitu atau Iya, di Surabaya. Jakarta deh, iya. Pakai longcoat tuh kayaknya enggak sih. Iya, longkot sih enggak. Aku sih enggak deh. Satu yang aku hindari pasti itu. Kecuali kalau ke mall gitu sih masih bisa. Ya, Iya. tapi itu paling juga kan masuk mobil, Iya betul. masuk mall, lagi. iya kan? Nggak mungkin outfit cek Betul. kayak gitu sih. Nggak mungkin. Iya, kalau Nggak di mungkin. Bandung masih mungkin sih ya, soalnya nggak yang bikin aku gerah juga, malah anget gitu. Iya betul. Karena ya gue juga kan dari Bandung. Gue punya kebiasaan pakai jaket kemana-mana kalau di Iya, Bandung. betul. Ke bawah sampai Jakarta. Karena anginnya lumayan tuh. Berarti kalian tetanggaan dong. Enggak bu. Bandung luas. Bandung tuh nggak cuma dari sini ke depan, enggak gitu. Enggak gitu. Bandung ada luas banget. Ada Margahayu, Dayakolot, Pasir Koja, Jalan Riau, Jalan Bromo, Ciumbelit, Itu panjang Kak. Ciumbelit apa? Ciumbelit Apa? jangan terlalu lidah-lidah Nggak begini, bisa jangan dia. dites mas. Jadi, sebenarnya dulu kuliahnya apa? Aku dulu kuliah itu sastra Inggris. Cocok. Jadi nyambung. Apanya? Fashion, sastra Inggris. Fashion dari bahasa apa? Inggris? Bahasa Inggris. Cocok. Iya. OOTD, outfit of the day. Bahasa apa? Inggris. Cocok.
Kok gue merasa masih kurang pintar ya di sini. Kayak blown ya Terus, jadinya ya. tapi dari sastra Inggris jatuh cintanya ke fashion itu di umur berapa atau di kapan? Aku dari kecil kan, soalnya orang tua aku tuh ibu aku itu dari kecil tuh udah mengenalkan culture atau familiar sama thrifting. Oh, Jadi baju-baju thrifting di Iya, pasar. Iya, iya, iya. Kan kalau baju-baju thrifting, anyway baju aku tuh ini semua thrifting. Oh gitu. Iya. Info dong di mana? Kalau di Bandung tuh di pasar, aku jadi di pasar. Tapi bisa juga dapat online gitu-gitu. Iya, iya. Tapi online kan sekarang mahal ya? Iya. Kalau thrifting kan si modelnya tuh unik-unik gitu. Iya, Si desainnya betul. tuh kadang datang dari era tahun 2000-an. Terus kita baru ngelihatnya sekarang, dan itu menjadi unik dan limited gitu si desainnya. Nah itu yang ngenalin aku soal fashion dari kecil, lalu berkembang juga sama aku memang dari dulu tuh suka banget sama culture-culture western atau barat lewat musik-musik. Jadi aku tuh sempat juga fangirling gitu, sampai sekarang fangirling sama band-band Westlife. ya popang itu kalau Oh, zaman- popang. Popang. Oh keren. Oh, Sama iya. apa nih? Superman is dead. Mas, nggak usah asal nyebut ya Mas. Mas asal nyebut banget deh. Ada Fall Out Boy, Panic at the Disco. Panic at the 90-an, Disco. 90-an. Ya, 2000-an, 2000-an. Nah itu kan fashionnya tuh pasti identical ya, tahun 2000-an tuh kayak gitu. Nah itu tuh sangat amat menginfluence aku. Nice. Style Ini juga fashion aku. Panic at the Disco album pertama banget nih. Iya bener, Iya, ini bener. thank you banget. Yes, Ih, musik is thank me you, bro. thank you. Musik is me, fashion Nggak, is me. bentar. Lu kayaknya banyak yang isu deh. Banyak yang isu deh. Ya, Gue jadi bingung. all about me. Oh, nih. Ya Nah, ini kan? ada kecocokan ya kita ya. Benar. I write sins not tragedy. Betul. Mantap. Yes. Iya. Yes, Yang di pesta nih. Yang di pesta, benar, yang di gereja. Benar ini. Tapi pastinya ada dong, maksudnya walaupun thrifting pasti ada yang paling mahal. Ingat gak? Yang lumayan mahal Eh, tuh. tas sih kalau yang paling mahal tas. kalau thrifting itu tetap tas. Tas. Berapa tuh? Soalnya tas bisa 2 juta ke atas, 2 juta ke atas. Karena kan masih branded yang high end gitu loh, Ya. yang high end. Terus aku si thriftnya itu kan jatuhnya second hand ya. Jadi ya katakanlah memang itu barang-barang second hand, pre-love gitu. Oh, masih Tapi lumayan sekarang juga. kan thrifting itu menjadi sesuatu yang mungkin dalam tanda kutip ada beberapa oknum yang sengaja untuk menggoreng harga. Dari yang tadinya menjadi kesenangan, kalau kamu dari dulu senang sama thrifting, jadi kesenangan ketika dapat barang yang bagus dengan harga yang murah. Iya. Sekarang kan udah rare banget tuh yang kayak gitu deh. Gimana menurutmu kayak gitu? Fenomena thrifting ini sendiri. Aduh, kalau itu aku juga agak dilema ya, karena dulu memang aku dapat thrifting tuh mudah banget kayak di pasar. Itu banyak yang bagus-bagus dan murah gitu. Under 50.000 tuh udah banyak, udah dapat yang branded kadang-kadang segala macam. Kalau sekarang kan mungkin orang ngelihat si thrifting itu jadi salah satu lahan basah buat kayak jadi reseller. Ya. Kan jadi jatuhnya kayak reseller ya. Ada yang punya barang gede terus dia mau ngambil tapi barangnya udah disortir gitu. Iya. Udah banyak yang tahu Udah ini tahu branded dulu. nih gitu. Sebenarnya regulasinya sih sekarang yang agak bingung gitu. Jadi kayak sampah fashionnya dikasih ke kita tapi nggak diregulasi. Akhirnya yang bagus-bagusnya ya diambil dan dijual lebih murah gitu. Harusnya ada. Iya. Oknum-oknum itu ya. Ya, saya regulasinya diperbaiki sih. Oknum-oknum. Nah, ini juga masukan untuk pemerintah bahwa Asik. Langsung nyolek ke sana nih Masnya. Hei, jangan Nggak bikin gitu ya? kaget dong. Oke. Jangan lupa ini live Iya, loh. iya, iya. Oh iya Ini juga masukan ke pemerintah supaya lebih bagus lagi Oh, iya. gitu. Jadi Dalam mengelola sampah fashion. Iya betul. Karena kan itu bisa jadi salah satu kelebihan juga dari bisa jadi ya konten bisa jadi terkenal. Ya, macam-macam lah. segala macam ya. Tempat pertanyaan gue juga tadi berarti punya budget sendiri untuk thrifting. Iya dong, bukan untuk thrifting sih, tapi lebih tepatnya untuk beli barang-barang fashion aku. Iya. Aku selalu ada. Ada berapa? Boleh dikasih tahu Nggak di range-nya? budgeting sih, kayaknya semaunya aku aja. Kayak kalau aku 80 pengen lagi juta? pengen. Enggak sih, nggak terlalu mahal juga. Mas, 80 juta nggak usah thrifting, beli baru gua. Bisa Ya, dapat ada lah. banyak kok kayaknya. Jadi nggak ada patokan. Nggak Oke, ada, tiap nggak ada bulan yang harus kayak segini. oh aku punya budget segini ya, aku harus membatasi diri segini. Karena kadang ada harinya atau ada bulannya di satu bulan itu aku nggak beli Nggak beli fashion sama sekali. apa-apa, fashion items apa-apa. Nah, kalau misalnya thrifting gitu tuh bener apa tidak?
lu tuh harus berpakaian sebiasa mungkin supaya bisa nawar lebih murah. Ini kata tips and trick ketika mau thrifting. Jangan Bener kelihatan sih. kayak bajunya branded bagus-bagus gitu, karena nanti si tukang yang jualannya tahu nih, punya duit nih gitu. Jadi disuruh pakai baju compang-camping gitu, rambut acak-acakan. Bisa bener bisa enggak sih. Bisa bener bisa enggak. Kalau pakai baju bagus tapi kitanya sering ke situ, ya itu nggak jadi patokan sih, karena penjualnya udah tahu, udah kenal. Udah kenal. Tapi kalau baru pertama kali ya better sederhana aja, karena kan ke tempat lift itu kadang-kadang panas, berdebu, Iya, kotor. iya. Jadi pakai bajunya yang nyaman aja, yang nggak bikin gerah gitu. Pakai sarung doang. Nggak, Ya kalau saya sih boleh, nggak masalah. ronda. Saya sih nggak masalah. Itu pakai ronda, sarung Mbak. doang. Itu ronda. Nggak masalah. saya. Itu ronda tuh. Kamu kan cantik gitu kan, terus Makasih. kayak konten Makasih. Oh dia. Dia doang. Oh ya ampun. Ya ampun. Salah. Sempet GR kita ya. Udah GR Sempet kita. Sempet GR. Nah, Oke. kayak sempet takut kena catcalling gitu gak sih? Goda-godain gitu. Apa pernah? Sebenarnya kalau di dalam gang aku, karena aku tinggal di situ, lahir di situ, besar di situ, kayaknya nggak ada tuh yang catcallingnya. Yang terjadi catcalling itu ya kalau aku ketemu orang yang nggak kenal sama aku. Misalkan kalau aku udah keluar gang, nih, terus ketemu orang yang nggak kenal aku, yang nggak tahu aku, ya pasti ada aja tuh yang catcalling. Karena nggak kenal gitu. Kalau di gang aku ya semua orang udah kenal aku. Iya. Ngapain juga catcalling? Iya, gitu. iya, iya. Cuman kalau udah di luar daerah aku tuh pasti Ada aja ya. kayak gitu sih. Kan Yang- siapa tahu tiba-tiba kasih pantun. Iya. Ikan hiu makan itu. Kayaknya kenalan bukan- yuk cantik. Masuk masuk dia boy. Bukan. Udah disiapin. Kayak sekarang tiap episode dia nyiapin deh. Dia udah nyiapin dari tadi sore. Udah nyiapin. Dari tadi pagi udah gini. apa Ikan ya hiu, pantunnya? ikan Iya. itik. Kemarin sore. Dari kemarin sore. Lama lagi. Soalnya catcalling tuh sebenarnya bukan buat orang cantik atau yang fashionable aja kan, semua juga bisa kena. Bisa kena catcalling. Apalagi anak kecil kayak gitu. Tapi ya. kenapa cat sih? Nggak krokodil atau nggak apa gitu? Nah kita coba googling dulu. Kita cari tahu kenapa harus- catcalling. Iya, kita harus nyarinya dari sejarah loh ini Iya, masalahnya. makanya. Ya Wikipedia kita harus cari deh Wikipedia. Susah banget pertanyaan. Masalahnya Kang, ini kan live satu. Yang kedua, kalau ada salah informasi, jadi masalah buat kita. Ya. Udah tahu orang-orang begitu pasti sering marahnya. Apalagi ditanya begitu dan kita kasih salah informasi, resikonya gede. Viral udah pasti, terkenal belum tentu. Bagus. Itu dia yang kita bingung. Iya. Nah kalau catcalling, ya mungkin itu pas lagi di luar kali ya. Tapi kan kalau di daerah-daerah sekitar ada bocil-bocil tuh yang suka ngerubutin masih. Kalau itu mereka karena senang ngeliat aku. Terus Yes, teteh dia ada gitu-gituin. teteh nede. Teh viral. Teteh nede iya. Tapi ya karena udah biasa, kalau awalnya kan pada pengen foto, pada pengen ngasih hadiah. Sekarang karena udah biasa, terus udah sering ketemu. Kalau aku lagi ngonten paling kayak, Teteh, halo gitu. Ayo aku ngonten dulu ya. Iya teh. Oh, Sampai mereka udah berapa ngerti. kali teteh tuh? Ya sering sih. Teteh. Dulu bahkan sampai mereka tuh sengaja lewat ke studio aku gitu, kayak caper gitu, cari perhatian gitu. Si teteh gitu. Sini kalau mau masuk pada lari. Oh, Malu-malu iya. gitu. Nggak pernah pas lagi jalan. Haraling atau sini haraling. Ini contoh dari ya tuh. Suka tuh sering tuh kalau aku lagi ngonten, terus kan kadang-kadang anak kecil kayak suka. Wah menang Ya lo. gitu. Menang lo hari ini. Today menang lo. Kalau lagi Udah menang. syuting gitu tuh, kalau lagi aku ada kebutuhan yang nggak boleh ada anak kecil, paling aku suka bilang jangan dulu di situ ya, nanti kalau udah beres baru boleh lihat videonya nanti. Pada minggir. Yang pada udah ngerti. Bahkan tetangga aku tuh yang ngebantuin, jangan di situ, tong didinya eta ke ngonten. Itu dia bahasa itu yang selalu keluar kalau itu tong tindinya tong di garang gua ya atuh cik gede gitu ya gitu kan. Bisa aja ya. Bisa aja. Gitu. Hari ini sih 3-0 lo menang. Menang 3-0.